Shalom bagi kita semua. Shalom. Sekali lagi saya sapa kita semua. Shalom. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum itu kita mempersiapkan hati, kita mempersiapkan diri kita. Mari kita saat duduk dan berlutut di hadapannya sambil diiringi musik organ. Saat teduh selesai, jemaat saya sedang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia kepada kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saya akan membacakan sejarah gereja HKI. Kuria Kristen Indonesia disingkat HKI, lahir, tumbuh, dan hidup dari dan oleh firman Allah, dan menjadi perwujudan persekutuan orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus Allah yang Maha Esa. HKI merupakan perwujudan dan pertumbuhan dari hadirnya Injil di Tanah Batak yang disampaikan oleh penginjil yang diutus oleh Badan Zending RMG atau Rheinische Mission Gesellschaft dari negeri Jerman, yang mendirikan salah satu gereja yang merupakan buah pemberitaan firman Allah di Tanah Batak, Kuria Kristen Batak atau HCHB, yang dideklarasikan berdiri sejak 1 Mei 1927 di Pantauan Pematang Siantar di hadapan wakil pemerintah dan diakui secara resmi oleh pemerintah Belanda sebagai vereniging yang berbadan hukum dengan Besluit nomor 29 tanggal 27 Mei 1933 dan yang dapat melaksanakan sakramen, baptisan, dan perjamuan kudus dengan Besluit nomor 17 tanggal 6 Juli 1933. Pada Sinode Kuria Kristen Batak yang ke-29 tanggal 16 sampai 17 November 1946 di Jemaat HCHB Patane Posea Tapanuli Utara, nama Kuria Kristen Batak diganti dan diperluas menjadi Kuria Kristen Indonesia disingkat dengan HKI, yang diakui dan disahkan pemerintah Republik Indonesia sebagai organisasi gerejawi di Indonesia dengan Besluit nomor DD garis miring Pedak garis miring 137 garis miring 68 tanggal 1 Januari 1968. Kemudian pengakuan itu diperbaharui dengan surat keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan Departemen Agama nomor 178 tahun 1991. Untuk mewujudkan tugas panggilannya, HKI melaksanakan pelayanan kasih, sakramen kudus, dan pemberitaan Injil ke seluruh umat manusia.
Demikian sejarah gereja HKI. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu karena Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal melepaskan kami dari kuasa iblis. Kami mohon kepadamu, lindungilah kami dalam firman-Mu, supaya kami memiliki kekuatan di saat kami mengalami kesusahan. Kuduskanlah hati kami melalui Roh-Mu, dan berilah kami hidup yang kekal di sorga, supaya di sana kelak kami akan memuji Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam Keluaran 20 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-17. Kita akan baca secara responsoria. Keluaran 20 ayat 2 sampai ayat 17. Ke-10 firman. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dalam hari lamanya engkau akan
Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dan memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Kita akan masuk ke ruang kesaksian yang dibawakan oleh pengurus asrama dan suku Batak. Kepada pengurus asrama dipersilahkan.